Oke, mari kita langsung bahas ini ya. Hubungan kita sama uang tuh seringkali agak gimana ya? Rumit gitu kan. Kadang suka, kadang nggak suka. Sering juga ada rasa malu atau malah jadi obsesi gitu. Nah, bahan kita kali ini diambil dari kutipan-kutipan inspiratif di bukunya Jen Sincero, You Are a Badass at Making Money. Kita mau coba telusuri bareng nih, gimana sih pola pikir kita, keyakinan kita, bahkan yang nggak kita sadari. Terus lingkungan sosial kita juga ternyata tuh punya peran gede banget dalam ngebentuk kondisi finansial Anda. Ini semua berdasarkan pengalaman dan wawasan dari penulisnya langsung. Siap ya? Betul sekali. Yang menarik banget nih, penulis itu bikin analogi antara anehnya kita soal uang sama, maaf, soal seks. Katanya sih dua-duanya itu penuh hasrat, tapi seringnya tabu gitu buat diomongin terang-terangan. Padahal kan harusnya kita jago ya soal ini. Nah, buku ini tuh isinya banyak cerita pribadi yang nunjukin gimana rasa takut sama keyakinan yang ngebatasin itu bisa, ya, menghambat kita. Tapi di sisi lain dia juga negasin kalau kekuatan buat ngubahnya ya ada di kita sendiri, gitu. Iya, iya. Saya jadi ingat cerita di buku itu. Waktu penulisnya makan sesuatu di Itali, dikiranya cacing goreng taunya ikan biasa aja. Ini kan kayak contoh bagus banget ya dari ide utamanya. Realitas kita itu hasil rekaan kita sendiri. Apapun yang kita yakini, ya itulah yang kita alami. Jadi, keyakinan kita beneran bisa ngebentuk pengalaman finansial kita dong ya? Tepat sekali. Jadi buku ini tuh nekenin ada alurnya gitu. Pikiran itu datang duluan sebelum emosi. Nah, emosi ini yang dorong tindakan kita. Kalau Anda misalnya terus-terusan mikir negatif kayak, uang itu jahat atau saya ini nggak becus ngelola uang. Ya keyakinan itu tanpa sadar bakal kelihatan di rekening bank Anda. Beneran loh. Bahkan hal simpel kayak sering bilang, saya nggak tahu, itu bisa nutup pintu peluang. Kenapa ya? Karena itu nguatin pikiran kalau Anda emang nggak mampu. Gitu kan? Bener juga ya. Penulis juga nyinggung soal kecenderungan kita buat kayak mencari-cari alasan buat kondisi yang biasa-biasa aja. Misalnya nih, bertahan di kerjaan yang nggak disuka cuma karena ngejar tunjangan kesehatan. Ada kutipan bagus di sini. Waktu yang kebuang buat ngerasionalisasi hal biasa, itu bisa dipakai buat nyiptain hal luar biasa. Ini kayak nantang kita buat nanya ke diri sendiri ya, keyakinan lama mana nih yang diam-diam mungkin nahan potensi finansial Anda? Dan sering banget yang nahan itu ya rasa takut. Penulis kan cerita pengalamannya sendiri tuh. Waktu awal-awal bangun bisnis, takut gagal, takut kelihatan bodoh, takut rugi. Ya manusiawi banget lah itu. Nah, menariknya nih, buku ini bilang gini, ketamakan itu datang dari pola pikir kekurangan yang sama kayak kemiskinan. Maksudnya gimana? Ya intinya, mau orang serakah atau yang ngerasa miskin, dua-duanya itu didorong rasa takut. Takut gak bakal cukup, takut gak aman. Jadi ini bukan soal berapa duitnya, tapi mindset di belakangnya itu loh. Pola pikir kekurangan itu ya keyakinan kalau sumber daya, kayak uang atau kesempatan, itu terbatas. Wah, itu sudut pandang yang menarik banget. Tapi ada juga jebakan lain yang disebutin. Takut jadi kaya karena khawatir entar dianggap serakah atau egois. Penulisnya nanya, sejak kapan sih ini jadi situasi pilih salah satu? Seolah-olah kalau kaya, otomatis kita nggak bisa lagi nikmatin hidup sederhana atau bantu orang lain. Padahal argumen di buku ini malah sebaliknya. Orang baik yang punya duit lebih banyak justru potensinya lebih besar buat berbuat baik lebih banyak lagi. Uang kan cuma alat ya, gimana kita pakainya itu yang penting. Betul. Nah, selain faktor dari dalam kayak pikiran dan rasa takut tadi, penulis juga nekenin banget kuatnya pengaruh lingkungan luar. Orang-orang di sekitar kita, tempat kita gaul, budaya tempat kita tinggal, wah itu semua ikut ngebentuk pandangan kita soal uang. Seringnya tanpa kita sadari loh. Contohnya tuh yang soal beda budaya minum di Italia sama Barcelona di buku itu, nunjukin banget gimana lingkungan bisa ngebentuk kebiasaan kita. Itu bener banget. Penulis malah nyaranin buat lihat 5 orang terdekat Anda deh. Coba lihat pendapatan rata-rata mereka itu nyerminin kondisi finansial Anda nggak? Ini bukan buat ngejudge ya, tapi lebih kayak cermin aja buat lihat pengaruh lingkungan. Tapi kan ngubah lingkungan atau ngelepas hubungan lama itu nggak gampang ya, secara emosi dan praktis juga. Apa buku ini ngasih saran konkret gitu soal ini? Iya, buku ini cukup realistis kok soal itu. Sarannya bukan nyoba ngubah orang lain, soalnya itu seringnya sia-sia aja. Mending kita jadi contoh. Terus, jangan umbar mimpi besar Anda ke orang-orang yang udah jelas nggak bakal dukung. Sebaliknya, justru kita harus aktif nyari geng atau komunitas baru yang suportif, yang punya pola pikir bertumbuh soal duit.
Ya emang sih, kadang ini artinya perlu berani buat jaga jarak, atau bahkan ngelepas hubungan yang udah nggak sejalan sama tujuan kita buat berkembang. Pilihan sulit, tapi ya seringkali perlu. Ngomongin soal berani dan pilihan nih, cerita soal pendaki gunung Joe Simpson di film Touching the Void yang dikutip di buku ini, itu metaforanya kuat banget. Meskipun kakinya patah parah di tengah gunung es, dia nggak nyerah gitu aja. Dia terus gerak, dikit-dikit, fokus ke tujuan kecil berikutnya di depannya. Nah, pelajaran utamanya apa nih kalau dikaitin sama mencapai tujuan finansial? Pelajaran utamanya itu kekuatan keputusan yang bulat, yang 100%, sama aksi yang konsisten. Penulis nekenin, begitu kita bikin keputusan yang benar-benar komit, rasanya kayak alam semesta ikut dukung gitu. Dan kata banyak orang kaya yang dikutip di buku ini, kunci sukses nomor satu itu ya ketekunan. Tantangan gede pasti ada lah, nggak mungkin mulus terus. Yang bedain itu ya komitmen buat terus jalan, sekecil apapun langkahnya. Sama penting juga buat mecah tujuan gede jadi langkah-langkah kecil yang bisa dihandle, biar nggak ngerasa kewalahan di awal. Gitu. Jadi, oke, kesimpulan utama dari penelusuran kita kali ini buat Anda, para pendengar, apa dong? Jelas banget ya dari kutipan-kutipan tadi, kondisi finansial Anda itu nggak terjadi gitu aja. Itu sangat dipengaruhi sama dunia batin Anda. Keyakinan, rasa takut, pikiran, dan diperkuat lagi sama tindakan nyata dan lingkungan yang Anda pilih. Kuncinya ada di kesadaran soal pola pikir Anda sendiri dan keberanian buat ambil tindakan, sekecil apapun itu, meskipun ada rasa takut. Ya, buku ini emang isinya banyak banget cerita sama latihan praktis buat ngubah pola pikir itu. Nah, ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penting ya buat Anda renungin lebih lanjut. Kalau Anda bisa ngelepas satu aja keyakinan soal uang yang selama ini mungkin ngebatasin Anda, berdasarkan obrolan kita hari ini, keyakinan apa tuh kira-kira? Dan apa langkah konkret paling kecil yang bisa Anda ambil hari ini buat mulai ngubah keyakinan itu jadi sesuatu yang lebih memberkayakan Anda?